Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang sangat istimewa untuk kita terus menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 48. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan lenyap atau ditiadakan dari hadapanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah dampak memperhatikan perintah Tuhan. Dampak memperhatikan perintah Tuhan. Kalau kita melihat segala suatu aktivitas yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita selalu ada dampaknya Bapak Ibu Saudara ya. Ada sebab akibatnya, ada pengaruhnya, ada akibatnya. Ketika kita kerja kita akan mendapatkan upah. Ketika kita lapar, makan, maka kita akan kenyang. Segala sesuatu ada pengaruh dan ada akibatnya. Hari ini kita akan belajar tentang dampak memperhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah firman Tuhan Allah sendiri yang terdiri dari teguran, nasihat, janji, bahkan nasihat firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau lihat apa saja dampak ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada ayat 18 menjelaskan beberapa hal tentang dampak ketika seseorang umat Tuhan memperhatikan perintah Tuhan. Yang pertama, pengaruh atau akibat dampak bagi orang yang memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-18 yaitu akan memperoleh damai sejahtera. Dikatakan damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya ulangi, damai sejahteramu tidak pernah kering seperti sungai, dikatakan Bapak Ibu yang terkasih ya. Maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa sekali. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera bagi kita. Dan itu Tuhan berikan ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Tidak sekedar memperhatikan, tetapi juga kita merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya Bapak Ibu, kita perhatikan sungai ketika airnya selalu mengalir dan tidak pernah kering, tidak pernah putus-putusnya, selalu mengalir. Demikian juga dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya sebagai umat Tuhan atau anak Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap memiliki damai sejahtera. Kadang-kadang orang ketika ada dalam masalah, damai sejahteranya merasa hilang atau tidak ada damai sejahtera lagi. Nah, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang serajin, yang luar biasa, setiap hari menikmati renungan 79, berbahagialah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan ini akan tergenapi. Tuhan akan berikan di setiap hidup pribadi Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan, menikmati, menghormati, melakukan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan katakan damai sejahtera-Mu itu akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Oleh karena itu, ketika kita mungkin mengalami masalah, mengalami hal-hal yang membuat kita tidak bersukacita, katakan dalam diri kita, damai sejahtera itu ada dalam hidupku. Saya tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Apapun masalah dan kondisi kita, Bapak Ibu Saudara ya, selalu imani, saya punya damai sejahtera, saya punya damai sejahtera. Karena itu diberikan bagi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Dan bagian yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, tadi bagian pertama, damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, terdapat dalam ayat 18a. Dan yang kedua, apa ya dampak bagi orang yang setia memperhatikan perintah Tuhan atau firman Tuhan? Yang kedua adalah kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau tadi seperti sungai yang tidak pernah kering, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua dikatakan seperti gelombang-gelombang laut. Kebahagiaan kita itu terus menerus, gelombang laut dikatakan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Kita mengingat tentang gelombang laut. Gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Siang, malam, kapanpun gelombang itu selalu ada. Dan ini Tuhan memberikan contoh bagi saya dan untuk bagi Bapak Ibu Saudara juga, bahwa kebahagiaan itu akan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Dua hal yang Tuhan berikan. Pertama, damai sejahtera kita tidak pernah kering. Yang kedua, kebahagiaan kita itu selalu ada. Sifatnya sebenarnya menetap Bapak Ibu Saudara ya. Makanya ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih dan lain sebagainya. Tetapi meskipun Tuhan izinkan kesedihan, beban, masalah, persoalan, Tuhan ingin kita ingat firman-Nya bahwa ketika masalah itu menghimpit kehidupan kita, kita juga tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Tentu kita harus mengingat firman Tuhan bahwa ketika kita mengalami masalah pun Tuhan itu menyediakan damai sejahtera. Makanya seharusnya anak Tuhan tidak boleh melampaui setiap pikiran akal sehatnya dalam memelihara masalah, memikirkan masalah kehidupan. Karena kita punya Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera, yang sudah memberikan kebahagiaan itu. Dan sifatnya menetap Bapak Ibu ya, seperti gelombang. Tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, selalu ada siang maupun malam. Kebahagiaan kita sifatnya menetap dalam diri kita sebagai umat Tuhan yang selalu memperhatikan perintah Tuhan. Dan selanjutnya, kalau kita merenungkan kehidupan kita setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kebahagiaan atau damai sejahtera yang pasang surut. Kembali lagi kepada laut ya, kita belajar pasang surut itu berarti ada waktunya pasang, ada waktunya juga surut. Demikian juga kadang-kadang yang kita alami ketika kita senang ya senang gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita sedih ya sedih. Yang Tuhan inginkan ketika kita memperhatikan firman Tuhan, sedih itu boleh ada. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan di dalamnya. Bapak Ibu, saya diberkati dengan kesaksian seorang anak Tuhan dalam gereja GPI LCD Magelang. Beliau berkata ketika sang suami dalam pergumulan berat, artinya dia sedang sakit dan memang sempat juga mengalami tindakan dokter operasi seperti itu. Istrinya ini tetap bahagia, tetap bersukacita di hadapan orang-orang. Bahkan ada orang yang berkata, kenapa sih suamimu itu kan sedang sakit? Istilahnya bukan sakit biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan suaminya menyaksikan kemurahan Tuhan ini. Dia bersyukur memiliki istri yang tetap bersukacita, yang tetap tersenyum dan tidak berubah. Senyumnya, sukacitanya sewaktu mereka tidak mengalami sakit penyakit. Tapi ketika mengalami peristiwa itu pun istrinya tetap bersukacita di hadapan orang-orang. Bukan orang yang mengeluh. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kita harus lakukan. Tidak masalah ketika kita mengalami masalah pencobaan. Karena itu kecil, Allah kita lebih besar.
Janjinya itu lebih mulia daripada hal-hal yang menghimpit iman kita. Oleh karena itu jangan goyah. Tetap miliki sukacita, tetap memiliki damai sejahtera, tetap memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan sudah berikan bagi saya, bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita tidak merasa bahagia. Kita punya firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dampak dari orang yang memperhatikan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Yang ketiga adalah keturunannya akan seperti kerik banyaknya. Nama mereka tidak akan lenyap, artinya anak cucu dalam perlindungan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-19, anak cucu Bapak Ibu Saudara, anak cucu kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan itu menyejukkan hati. Bapak Ibu yang terkasih, Daud mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 8. Saya bacakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Luar biasa janji firman Tuhan ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Ada dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan sangat menjamin kehidupan kita untuk tetap memiliki kebahagiaan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang baik Tuhan berikan kepada kita. Terlebih lagi bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, umatnya yang mengasihinya dengan memperhatikan perintah-perintahnya. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab dialah Tuhan Allah kita yang mengajarkan kepada kita tentang Taurat Tuhan, tentang jalan yang baik dalam hidup kita, yang memberikan faedah atau mengajarkan kita jalan-jalan yang berguna, jalan-jalan kehidupan yang benar sepanjang hidup kita. Dikatakan pada ayat 17, sebab dialah Tuhan Allah kita yang menuntun Bapak Ibu Saudara, bahkan saya di jalan yang dapat kita tempuh, jalan yang lurus. Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-17, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mencintai perintah Tuhan, mencintai firman Tuhan, memperhatikannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita sesungguhnya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang memberkati kehidupan kita. Kebahagiaan, damai sejahtera, anak cucu kita terpelihara di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesaksian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial di pekerjaan. Juga bersyukur karena mengalami kesembuhan dari sakit. Bersyukur atas mulai sekolah Pantekosta di tahun ajaran baru. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah kami, Engkau adalah firman-Mu, dan kami mau Tuhan jadi orang-orang yang memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Karena ada sesuatu yang besar, kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, bahkan anak cucu kami terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mendekatkan diri kami kepadamu dengan mencintai akan kebenaran firman-Mu.
Sesungguhnya keluarga GPD El Shaddai Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.